Dr. Maria Patricia Casmadi, MPDK, mengajak dosen Kristen untuk menjadi penulis. Boleh? Pilih mana, penulis atau editor? Pinknya dua-dua, Bu. Boleh, tapi ambil satu dulu. Bu Asita juga mau dua. Kita itu mau memperlancar menulis dulu, Bu. Jadi memang Boleh. konsentrasi menulis dulu. Iya, boleh. Pertanyaannya mana yang paling mendesak sekarang, Bu? Penulis bukan ke kita, ya. Maksudnya yang Tergantung kita, Pak. Kalau di bagian saya, ya saya jelas butuh editor. Kalau di bagian Pak Sangkono, jelas maunya penulis dong. kita juga. Gitu. Jadi dikembalikan lagi ke kita ya. Karena kan kita juga punya passion sendiri-sendiri dan punya keahlian sendiri. Mana yang kita lebih unggul? Apakah kita lebih unggul mengedit gitu dibandingkan menulis? Bertempat di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Jakarta atau STTII Jakarta, Jalan Lapangan Bola, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sekitar 20-an dosen dari berbagai STT di Jakarta menghadiri diklat tentang penulisan dan editing buku dengan tema sertifikasi kompetensi penulis dan editor buku non-fiksi yang dilakukan secara tatap muka atau on-site. Pemateri Dr. Maria Patricia Casmadi, MPDK, memberi motivasi agar para peserta memilih menjadi penulis atau editor, tergantung mana yang terasa lebih unggul di antara keduanya. Gitu. Nggak punya kekuatan Bapak Ibu. Saya ingin yuk, makanya kita mulai dari grassroots dulu nih ya, dari bawah. Yuk kita menumbuhkan semangat ini. Jadi teman-teman, kita bermisi, kita berkhotbah di sana sini, memang itu tujuan Tuhan. Tapi kan bukan hanya itu, kita bisa melalui tulisan Bapak Ibu. Siapa yang punya tanggung jawab nih untuk mencerdaskan anak bangsa kita dan memberikan nilai-nilai kebenaran kepada mereka gitu. Nggak semua orang kan bisa mendengar gitu, ya. Tapi orang yang mempunyai kebutuhan khusus, mungkin dia bisa membaca. Nah, kalau bacaannya ini tidak baik dan tidak benar, terus tanggung jawab kita gimana? Jadi inilah kenapa saya sering kali Diklat ini juga mengajarkan bagaimana cara mengedit buku dan mengoreksinya secara digital, membuat jurnal sekaligus cara menulis buku. Di era Android seperti ini, diduga bahwa minat untuk membeli buku berkurang. Orang kini lebih condong membeli buku atau membaca buku-buku melalui e-book, e-magazine, website ataupun Google. Untuk itulah diklat ini diselenggarakan agar para dosen ataupun para penulis Kristen dapat menggunakan media elektronik untuk menyalurkan bakat menulis melalui e-book, e-magazine ataupun jurnal. Selain itu, tentu saja tetap dibutuhkan buku-buku manual, karena menurut harian republika.co.id bahwa minat baca masyarakat sampai hari ini masih tinggi. Memang banyak toko-toko buku yang jumlah pengunjungnya berkurang, tetapi bukan berarti orang tidak membutuhkan buku. Banyaknya buku-buku baru ataupun buku bekas yang dijual secara online membuktikan bahwa pasaran buku masih cukup laris. Masih ya tadi ya. Susunan kata-kata sebanyak 300 kata berdasarkan salah satu judul naskah di bawah ini. Nah, jadi kita harus pilih dulu nih, mau judul yang mana kita pilih, kemudian kita menulis prakata. Apa bedanya prakata dengan kata pengantar? Kata pengantar itu orang lain yang dianggap lebih senior atau
ahli di bidang yang kita sedang kaji atau buku kita gitu. Misalnya saya bikin buku tentang leadership, saya akan cari nih tokoh leadership siapa di Indonesia yang keren atau teolog yang mengkhususkan diri di bidang leadership gitu ya. Jadi itu dari tokoh, kata pengantar, bukan kita. Kalau prakata kita yang buat gitu. Nah, isinya apa? Isinya adalah apa, Bu? Iya. Bu Nining kali tahu. Ayo. Dr. Maria Patricia memberi tugas kepada para peserta membuat sebuah tulisan 300 kata dalam 30 menit. Saya Tommy Lantang dari STT PAIS Jakarta. Orang kampus berarti. Udah muncul. Saya coba agak sedikit buat seperti yang disampaikan. Saya memberi judul, kalaupun ini jadi buku, Kemerdekaan Berpikir dan Berteologi. Jadi apa cocok itu genrenya teologi atau umumnya? Kalau misalnya dengan judul begini, kalau saya langsung bertanya ke dosen ya supaya saya jadi saya dapat sesuatu nih. Kalau kayak gini tuh apa judul kan bisa jadi buku kan gitu? Atau buat jurnal atau apa? Ini jadi genrenya apa? Jadi buku, genrenya tetap Teologi ya? tapi gayanya ilmiah populer. Oh gitu. Ilmiah populer. Ilmiah populer ya. Orang umum bisa memahami. Kalau Bapak modelnya pakai buku aja kan pangsa pasarnya lebih. Diharapkan melalui diklat ini akan muncul penulis Kristen yang handal karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya warga gereja, dan pendidikan Kristen adalah tanggung jawab para penulis Kristen.